Ribuan tahun yang lalu, sekelompok penyihir dari kerajaan gelap Acheron menciptakan topeng dengan menggunakan tengkorak para raja yang telah meninggal. Kemudian mereka mengorbankan putri-putri mereka kepada para dewa kegelapan untuk memberikan kekuatan gelap pada topeng tersebut. Setelah itu, mereka pergi untuk memperbudak dunia yang beradab, dan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Hanya suku-suku barbar yang tersisa untuk bangkit melawan mereka, dan selama pertempuran yang sangat kejam dan berdarah, pemimpin suku Cimmerian, Thorin, berhasil mengalahkan para penyihir dan menghancurkan topeng tersebut. Kemudian setiap suku menyimpan pecahan topeng sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya. Tetapi sebuah ramalan mengatakan seseorang akan mencoba menyatukan semua potongan topeng itu lagi. Akhirnya Acheron pun jatuh. Beberapa tahun kemudian, suku Cimmerian berperang dengan suku saingannya. Di tengah pertempuran, istri Thorin yang sedang hamil terluka parah. Tapi ketika Thorin menemukannya, dia memintanya untuk membuka perutnya agar dia bisa melahirkan bayinya. Yang dia beri nama Conan sebelum dia meninggal. Karena lahir di medan perang, kelahiran Conan dianggap sebagai pertanda yang kuat. Bertahun-tahun pun berlalu, dan Conan menjadi remaja yang sangat garang, tapi dia juga bisa sangat ceroboh. Suatu hari di pagi hari, semua remaja suku mengikuti ujian untuk melihat apakah mereka bisa menjadi prajurit. Conan saat itu datang terlambat, tapi Thorin tetap mengizinkannya bergabung. Semua anak laki-laki berlari ke hutan untuk mendapatkan telur, dan saling mendorong satu sama lain untuk membuat saingannya kalah. Tujuan ujian ini adalah memecahkan telur, dan tidak peduli jika ada yang jatuh dan terluka. Tiba-tiba, sekelompok orang asing muncul di antara pepohonan dan mulai mengejar anak-anak itu. Sebagian besar remaja lari kembali ke suku mereka, tetapi Conan ingin membuktikan dirinya dan tetap tinggal. Seorang musuh mengambil kesempatan untuk melempar bola ke arah Conan dan membuatnya jatuh, lalu semua prajurit buas mengelilinginya. Seorang pria lain menjambak rambut Conan dan mencoba membawanya pergi, tetapi Conan segera membela diri. Dan dengan beberapa pukulan, dia menjatuhkan pria itu. Dia tidak berhenti sampai di situ saja, dia kemudian mencuri senjata dari musuh dan terus bertarung tanpa belas kasihan. Dia dengan kejam membunuh setiap orang sampai hanya tersisa dia sendirian di hutan dengan sekumpulan mayat. Beberapa saat kemudian, Conan kembali ke suku dengan membawa kepala musuhnya di tangannya. Ia juga membawa sebuah telur yang artinya ia memenangkan ujian itu. Karena Conan sekarang adalah seorang pejuang, Thorin membawanya ke tempat pengecoran dan mengajarinya cara membuat pedang. Percobaan pertama gagal, tapi kemudian Thorin mengungkapkan rahasia penempaan pedang keluarga, sehingga Conan dapat membuat pedang yang benar-benar bagus dan mulai berlatih. Conan sangat temperamental dan membiarkan kemarahannya menghalangi proses belajarnya, sehingga mudah bagi ayahnya untuk mengalahkannya dengan tipu muslihat. Thorin juga mengatakan kepada Conan bahwa dia belum siap untuk memiliki pedang seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Conan sedang sendirian di hutan dan melihat sekelompok prajurit lapis baja dengan simbol ular berkepala dua lewat. Orang-orang ini berhasil mencapai suku tersebut dan memulai pertarungan brutal melawan kaum barbar, dengan kedua belah pihak membunuh para pejuang di mana-mana. Orang-orang asing itu juga memiliki pemanah yang sangat berbakat yang membunuh secara massal, dan para prajurit yang menghancurkan bangunan menggunakan batu yang dibakar. Conan datang dari hutan untuk bergabung dalam pertarungan. Dan Thorin pun teralihkan perhatiannya karena mencoba memperingati Conan, ini memberikan kesempatan kepada musuh untuk menjatuhkannya. Conan mengendap-endap dan menemukan ayahnya telah dibawa ke tempat pengecoran untuk bertemu dengan pemimpin musuh yang bernama Zim. Zim meminta potongan topeng yang Thorin simpan dan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki semua pecahan lainnya. Ketika Thorin menolak, dia dikekang dan disakiti untuk membuatnya berbicara. Dengan marah, Conan melompat dan menyerang seorang pejuang bernama Lucius, dan berhasil memotong hidung pria itu. Thorin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang juga, tapi ada terlalu banyak prajurit dan segera ayah dan anak ini dikalahkan. Setelah itu, Thorin dirantai ke sebuah kuali berisi logam cair yang tergantung di atasnya. Lalu Zim terus menyodoknya untuk membakar Thorin, dan Conan dipaksa untuk menonton. Zim juga membawa putrinya Marquise, yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menemukan pecahan topeng yang disembunyikan di sebuah kotak di bawah papan lantai. Sekarang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah itu, Zim membakar pengecoran dan mengenai kaki Thorin sebelum menyodok kuali itu lagi, yang menyebabkan Conan berlari dan mengambil rantai untuk menghentikan kuali agar tidak membunuh ayahnya. Marquise mencuri pedang Thorin.
Dan Zim menambahkan pecahan terakhir pada topeng itu untuk menyelesaikannya, dan berjanji pada putrinya bahwa dia akan menggunakannya untuk membawa ibunya kembali. Di tempat pengecoran, Chorin menyuruh Conan untuk meninggalkannya karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Tetapi karena Conan menolak, Chorin memutuskan mengakhiri dirinya sendiri sehingga Conan bisa melarikan diri. Dengan tangan yang terluka akibat rantai, Conan meninggalkan gedung dan berduka untuk sukunya sebelum mengambil pedang dari tumpukan mayat. Lalu ia bersumpah untuk membalas dendam kepada Zim dan Marquez. 20 tahun kemudian, Conan sekarang menjadi seorang tentara bayaran. Dia bekerja sama dengan bajak laut bernama Artus, dan bersama-sama mereka menyerbu sebuah kamp budak. Mereka mulai dengan menggelindingkan sekumpulan batu menuruni gunung untuk merusak kamp. Kemudian mereka terjun untuk bertarung tangan kosong dan membunuh setiap pemilik budak yang mereka temukan. Conan adalah seorang pejuang yang sangat berbakat dan tidak ada yang bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Setelah itu, mereka membawa para korban yang selamat ke kota Mesantia untuk perayaan yang penuh dengan musik, wanita dan alkohol. Tiba-tiba, sekelompok orang dengan simbol ular tiba di pesta, dan Conan menyadari bahwa mereka dipimpin oleh kaptennya Lucius. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu, dan Conan menyadari bahwa mereka sedang mencari seorang pencopet bernama Elashan. Conan menangkap Elashan dan menyerang seorang penjaga sebelum menyerahkan diri dengan sengaja. Karena dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang musuhnya. Segera Conan dan Elashan dibawa ke penjara kotor tempat para penjahat dipekerjakan. Conan dibiarkan dirantai. Dan ketika seorang penjaga mengolok-oloknya, dia melompat dan memulai pertarungan lain, melukai para penjaga sampai mereka mengungkapkan di mana Lucius bersembunyi. Kemudian Conan menggunakan kepala penjaga untuk mendapatkan akses ke ruang kapten, di mana dia mulai melawan lebih banyak penjaga, lalu membunuh mereka untuk menyenangkan para tahanan yang menonton. Selanjutnya, Conan menangkap Lucius dan mulai menyakitinya hingga ia mau berbicara. Ternyata Zim telah menjadi penguasa bayangan yang kuat, dan saat ini ia sedang mencari keturunan darah murni dari para penyihir di Acheron, karena ia membutuhkan darah mereka untuk membuka kekuatan topeng yang sebenarnya. Setelah Lucius memberitahunya di mana menemukan Zim, Conan menyuruh Lucius menelan kunci sebelum membawanya keluar. Lalu mengumumkan kepada para tahanan bahwa mereka sudah bebas, dan mereka hanya perlu mengambil kunci itu dari perut Lucius. Tak lama kemudian, kerumunan orang yang sangat marah mendatangi Lucius untuk membunuhnya. Conan berhasil keluar dan Elashan memberitahunya di mana dia bisa menemukannya, jika dia membutuhkannya untuk membalas budi. Ketika Conan bertemu kembali dengan Artus, dia memintanya untuk membiarkannya membalaskan dendam sendirian. Sementara itu di sebuah biara, pendeta tua Fasir memberitahu Tamara bahwa dia mendapat penglihatan tentang seorang pejuang yang akan membawanya ke tempat kelahirannya. Tiba-tiba sepasukan tentara pemuja ular tiba dipimpin oleh Zim dan Marquez, yang menyerang biara untuk mencari keturunan darah murni. Saat sebuah kendaraan besar menghancurkan tembok kota, kepanikan melanda kota dan orang-orang mencoba melarikan diri. Tetapi anak buah Zim tidak memiliki belas kasihan dan membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Tamara ingin membantu mempertahankan kota dan melemparkan beberapa serangannya sendiri, tetapi Fasir memintanya untuk pergi dengan kereta yang menggunakan simbol ular sebagai alibi. Di hutan di dekatnya, Conan melihat kereta tersebut dan meyakini bahwa itu adalah musuh karena lambang ularnya. Dia langsung mengejar mereka, dan begitu dia cukup dekat, dia melompat ke atap dan mendobraknya lalu menemukan Tamara. Saat itu Tamara mencoba menikamnya dengan pisau, sementara para pemanah mulai menembakkan panah ke arahnya. Conan menghindari semua serangan mereka sebelum melompat kembali ke atas kuda, lalu melakukan pertarungan pedang dengan tentara ular bernama Tremos yang telah mengejar mereka. Ada juga tentara yang menyerang kereta, sehingga Tamara meninggalkan tempat duduknya. Dan setelah bergelantungan berbahaya di tepi selama beberapa detik, dia menendang kusir dan mengambil alih kereta. Ketika seorang tentara mencoba mendekat, dia memutuskan sambungan kereta, menyebabkan kereta terlepas dan jatuh di jalan untuk menunda para tentara. Conan pun mendekat dan memotong tali kekang kuda untuk menangkap seorang tentara dan menyeretnya ke tanah hingga tewas. Tamara melompat ke atas kuda untuk melarikan diri lebih cepat dan Tremos segera mengejarnya, lalu menyerang kudanya untuk membuatnya jatuh. Pada saat itu Conan melompat dari kudanya sendiri dan mengambil beberapa rantai dari bangunan terdekat. Lalu menggunakannya untuk melumpuhkan tentara yang mengikutinya. Lebih banyak tentara segera tiba, dan Conan melawan mereka semua lalu membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Kemudian Conan mengungkapkan identitasnya kepada Tremos, yang ketakutan dan pergi.
Kembali ke kota, Marquez memeriksa semua wanita dari kuil untuk menemukan darah murni. Karena kehilangan kesabaran, Marquez membunuh salah satu wanita dan melukai yang lainnya, sambil mencicipi darah mereka untuk menemukan bahwa tak satu pun dari mereka adalah orang yang ia cari. Kemudian para penjaga membawa Fasir, yang mengatakan bahwa tidak ada darah murni yang tersisa, namun Zim tidak mempercayainya. Kemudian Zim menceritakan bagaimana dia dan Marquez harus menyaksikan istrinya dicambuk dan dibakar atas perintah Fasir. Namun Fasir membela kejadian itu, menjelaskan bahwa istri Zim adalah seorang fanatik gila yang menginginkan kekuasaan untuk menaklukkan negeri itu. Mendengar hal ini, membuat Zim tersentak dan ia kemudian membenturkan kepala Fasir ke lantai kuil. Pada saat itu, seorang penjaga memberitahu Zim bahwa Remo masih mengejar seorang wanita, dan Zim mengambil kesimpulan bahwa wanita itu pasti seorang yang memiliki darah murni. Kembali ke hutan, Conan mengejar Tremos hingga cukup dekat untuk menyerangnya. Lalu membuatnya terjatuh dari kuda, yang membuatnya pingsan. Setelah itu Conan menebak bahwa Tamara adalah orang yang dicari Zim, dan Tamara mengira Conan adalah orang yang ada di dalam penglihatan Fasir. Sehingga dia menuntut untuk dibawa ke tanah kelahirannya. Saat malam tiba, Conan mengikat Tamara untuk berjaga-jaga jika ia ingin melarikan diri. Karena ia ingin memanfaatkannya untuk menarik perhatian Zim. Ketika Tamara terlalu banyak bertanya, Conan membungkamnya dengan menyumpal mulutnya dengan kain. Keesokan paginya, Tremos terbangun dan memberitahu Conan bahwa Tamara adalah pureblot terakhir dari Acheron. Dia menawarkan hadiah besar kepada Conan untuknya. Tapi Conan malah mengikat Remo ke kudanya dan memintanya menuntunnya ke Zim. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di perkemahan Zim, di mana mereka menemukan banyak ketapel yang terbengkalai. Conan mengikat Tremos pada salah satu ketapel, dan menutup mulutnya dengan kain yang sama sebelum melontarkannya. Yang menyebabkan Tremos mati ketika dia menabrak kendaraan raksasa Zim. Marquez memeriksa mayatnya dan menemukan secarik kain dengan pesan dari Conan yang meminta Zim untuk bertemu. Dengan menggunakan sihirnya pada kain tersebut, Marquez memastikan bahwa Tamara ada bersamanya. Beberapa saat kemudian, Zim dan Conan bertemu di sebuah pos yang ditinggalkan. Tamara diikat di sebuah tiang, namun itu hanya untuk pertunjukan karena dia memegang pisau di tangannya. Zim mencoba untuk membeli Tamara, tetapi Conan menuntut pertarungan. Tiba-tiba Marquez juga muncul dan menggunakan sihirnya untuk membuat tentara dari pasir yang langsung menyerang Conan. Sangat sulit baginya untuk melawan mereka, karena mereka terus menghindari pukulannya dengan menyatu dengan pasir di tanah. Dan tak lama kemudian, Conan pun terjatuh. Kemudian manusia pasir mulai melemparkan senjata mereka ke arah Conan, yang segera mulai melarikan diri. Salah satu manusia pasir juga mendekati Tamara. Lalu ia dengan cepat membebaskan dirinya dengan pisau dan memukul manusia pasir sebelum berlari. Conan memanjat gedung setinggi mungkin dan ketika manusia pasir mengejarnya, Conan bertindak cepat dan mendorong mereka ke tanah, di mana mereka dihancurkan kembali menjadi butiran pasir. Ada manusia pasir yang mengejar Tamara yang membuatnya jatuh melalui berbagai platform kayu, tapi sebelum dia bisa mencapainya, Conan menghancurkannya tepat pada waktunya. Masih ada satu manusia pasir yang tersisa. Namun Conan berhasil mengambil pedangnya dan menghancurkannya dalam hitungan detik. Setelah itu Zim datang untuk melawan Conan secara langsung dalam duel pedang. Pada awalnya mereka terlihat hampir seimbang, namun setelah Conan mengungkapkan identitasnya, Marquez menggunakan kesempatan tersebut untuk meracuni Conan dengan belati bumerang yang telah diberi racun. Saat Conan merasa lemah, mudah bagi Zim untuk mengalahkannya dan menjatuhkannya ke tanah berulang kali. Ketika ada celah, Tamara menyeret Conan untuk menyelamatkannya, dan melemparkan obor ke arah tumpahan minyak untuk menyebabkan ledakan yang membuat Zim tidak bisa mengikuti mereka. Kemudian Tamara dan Conan berdiri di dinding luar dan menunggu Artus muncul dengan kapalnya, lalu keduanya melompat ke dalam air untuk diselamatkan. Malam harinya, semua orang tertidur di kapal ketika tiba-tiba sekte ular menyerang. Conan, Artus, dan para kru segera beraksi dan melawan para tentara, yang membunuh setiap orang yang berani mencari Tamara. Conan secara khusus membiarkan kemarahan batinnya mengambil alih, mengingatkan musuh-musuhnya tentang apa yang mereka lakukan terhadap sukunya sebelum membunuh mereka. Ketika semakin banyak tentara yang terlempar ke laut, Tamara mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri dan membunuh beberapa orang. Setelah melalui banyak usaha, keringat dan darah, para kru kapal memenangkan pertarungan dan sekarang dapat terus berlayar dengan tenang.
Akhirnya kapal berhasil mencapai kerajaan Zim, dan Conan mengumumkan bahwa dia akan pergi sendirian. Namun setelah dia pergi, Artus mengungkapkan bahwa Conan lupa membawa petanya, jadi Tamara berinisiatif untuk menyusul untuk memberikannya. Conan dan Tamara mengalami kesulitan untuk mengucapkan selamat tinggal, dan akhirnya mereka berciuman. Kemudian mereka pergi ke gua terdekat agar bisa menghabiskan waktu beberapa jam untuk melakukan yang mantap-mantap. Setelah Conan tertidur, Tamara mulai berjalan kembali ke kapal. Namun di tengah hutan dia disergap oleh Marquez dan anak buahnya, yang segera menangkapnya. Saat Conan datang mencarinya, mereka sudah pergi. Beberapa saat kemudian, Marquez membawa Tamara menemui Zim dan mencicipi darahnya untuk memastikan bahwa Tamara adalah keturunan darah murni keturunan dari Acheron. Sementara itu Conan pergi ke kota pencuri untuk mencari Elashan. Dia memasuki sebuah kedai minuman dan ketika pemiliknya tidak mau menjawab pertanyaannya, Conan langsung menyerangnya. Untung saja Elashan muncul, dan menghentikan Conan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Ternyata dia juga siap untuk membalas utang budi karena telah membebaskannya dari penjara. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mencapai benteng Zim, dan Conan mengajak Elashan untuk menemukan cara menyelinap masuk. Mereka menemukan bahwa di bawah benteng tersebut terdapat sebuah tambang tua, sehingga Elashan berhasil membuka pintu terowongan bawah tanah dengan kunci utamanya. Keduanya menuruni beberapa anak tangga dan menemukan seluruh area banjir dan penuh dengan kerangka. Jadi mereka harus berhati-hati. Tiba-tiba seekor ular besar menangkap Elashan dan menyeretnya ke dalam air, sehingga Conan harus berenang dengan cepat untuk membunuh ular itu dengan pedangnya dan membebaskan temannya. Sementara itu Marquez mendandani Tamara dengan pakaian ibunya. Kemudian Tamara diikat ke sebuah alat khusus untuk ritual yang akan datang. Akhirnya Conan dan Elashan keluar di sebuah kolam di dalam ruangan yang penuh dengan budak-budak yang dikurung, dan seorang penjaga yang panik begitu melihat mereka. Mereka dengan cepat melepaskan sekelompok budak di dekat kolam, dan hal ini menyebabkan berbagai tentakel tiba-tiba keluar dari air. Elashan berlari untuk bersembunyi di dalam sangkar, sementara para prajurit muncul untuk menghadapi para penyusup. Tapi banyak dari mereka yang tertangkap dan dibunuh oleh tentakel juga. Conan bertarung dengan para penjaga sambil menghindari tentakel. Sementara seorang penjaga yang frustasi menarik rantai untuk membuat sangkar Elashan bergerak agar bisa menjadi umpan. Dia mencoba membuka kurungan dengan kuncinya, tetapi dia tidak sengaja menjatuhkannya dan dia tidak tahu bagaimana cara membuka kunci dengan cara biasa. Conan bertarung melawan penjaga untuk mendapatkan kendali atas rantai, dan saat mereka bertukar pukulan, Conan melilitkan rantai ke tubuh penjaga sebelum memukulnya untuk menjatuhkannya ke dalam air. Monster itu segera menyerang penjaga dan memakan kakinya, jadi ketika Conan menariknya lagi dengan rantai, penjaga itu menjadi hiasan yang berdarah. Sekarang Conan dapat melompat ke kandang Elashan dan akhirnya membebaskannya sebelum mereka melarikan diri. Setelah melintasi berbagai koridor, keduanya berhasil mencapai balkon dan menemukan Tamara yang dibawa ke gua tengkorak. Conan memberitahu Elashan bahwa ia telah melunasi hutangnya, dan melanjutkan perjalanan sendirian. Malam telah tiba saat Conan sampai di gua tengkorak. Sementara Conan bertarung melawan beberapa penjaga untuk mendekati ritual, Zim melukai Tamara untuk mendapatkan darahnya di topeng. Sekarang tanduk di sampingnya bergerak secara ajaib dan setelah Zim memakainya, dia mencoba menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Pada saat itu Conan muncul dan menyerang Zim sebelum dia bisa menyelesaikan mantranya. Saat itu juga tiba-tiba seluruh gua mulai berguncang dan runtuh. Anggota sekte lainnya melarikan diri, namun alat yang membawa Tamara jatuh ke dalam jurang. Untungnya, tongkat-tongkat di sisinya membuatnya tersangkut di dinding, dan Conan melompat untuk menyelamatkannya. Namun Zim juga datang dan memulai duel pedang dengan Conan sambil berdiri di atas alat tersebut. Kedua orang itu bertukar beberapa pukulan, dan ketika seluruh gua berguncang lagi, alat itu tergelincir dan dibiarkan tergantung di sisinya. Sehingga Conan harus berpegangan pada rantai Tamara agar tidak jatuh. Zim melakukan hal yang sama dan mulai memutar alat tersebut, namun hal ini memberikan kesempatan bagi Conan untuk meraih Tamara dan membebaskannya. Sementara Tamara melarikan diri, Conan dan Zim terus bertarung hingga mereka terjatuh. Alat tersebut dengan cepat mengikuti mereka dan menabrak tempat mereka, tetapi keduanya melompat keluar tepat pada waktunya. Sementara itu, Marquez mengikuti bau darah Tamara untuk menemukannya, dan kedua wanita itu pun mulai berkelahi. Conan mendengar Tamara memanggil namanya dan langsung mengejarnya, tetapi Zim ternyata juga mengikutinya.
Pada saat itu Tamara berhasil meninju wajah Marquez dan melemparkannya ke dinding sebelum melarikan diri. Namun Marquez masih dapat mencium bau darahnya dan dengan mudah menemukannya kembali, kemudian dia menggunakan rantai dan batu untuk mencoba membunuh Tamara. Untungnya Conan muncul, dan menghentikan Marquez dengan memotong tangannya, lalu Tamara pun mendorong Marquez hingga tewas. Setelah itu Conan dan Tamara mencoba melarikan diri, namun sebuah tiang runtuh dan membuat mereka terpecah. Conan terus bergerak dan bertemu lagi dengan Zim, yang mengakui bahwa dia menggunakan pedang Chorin. Mendengar hal ini, Conan yang marah menggunakan tangan kosong untuk mengambil pedang miliknya, dan karena Zim memiliki pedang lain, mereka memulai kembali pertarungan mereka. Duel sengit pun terjadi, namun kali ini, Conan dengan mudah mengalahkan Zim. Sampai-sampai ia menjatuhkan pedang dan memutuskan untuk tetap bertarung hanya dengan pedang ayahnya. Segera Conan melucuti senjata Zim dan mendorongnya ke dinding, di mana dia terhalang oleh puing-puing yang berjatuhan. Kemudian Conan bertemu kembali dengan Tamara, dan mereka berlari keluar dari gua. Zim ternyata masih hidup, dan ketika dia menemukan mayat putrinya, dia sangat terpukul dan berteriak bahwa dia akan membalas dendam. Conan dan Tamara berlari melewati sebuah jembatan. Namun tiba-tiba sebuah papan kayu patah dan Tamara terjatuh ke dalam lubang. Untungnya Conan meraih rantai tepat pada waktunya dan menyelamatkan Tamara, namun Zim muncul dan menyelesaikan mantranya, untuk memanggil istrinya yang telah meninggal. Roh penyihir tua itu mulai merasuki tubuh Tamara, sehingga Tamara memohon kepada Conan untuk melepaskannya. Ketika Conan menolak, Zim mengolok-oloknya karena terjebak dalam situasi yang sama lagi. Tetapi Conan yang cerdik menggunakan pedangnya untuk memotong jembatan, dan membuat Zim jatuh ke dalam kematiannya. Hal ini pun segera menghentikan mantra, dan Tamara kembali normal. Setelah itu, Conan selesai menarik Tamara dan mereka melarikan diri dari gua dengan selamat. Dengan hancurnya pemujaan ular, Conan mengembalikan Tamara ke tempat kelahirannya. Lalu mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Beberapa waktu kemudian, Conan kembali ke desa lamanya. Yaitu untuk menunjukkan kepada makam ayahnya bahwa dia akhirnya layak mendapatkan pedang itu.